Aloha! Jelajah kuliner sudah jadi agenda wajib ya, apalagi kalau di akhir pekan. Ya kan? Terlebih masih banyak kuliner Nusantara yang sedap terletak di pinggir kota Jakarta. Saya ajak jalan pagi ke Tangerang Selatan alias Bumi Serpong Damai dulu yuk. Dari jam 7 pagi sudah ada nih kedai yang memiliki taman cukup luas menyajikan aneka hidangan bebek dengan sambal korek andalannya. Dari rasanya sih yang kita konsistensiin dari awal, pun juga kebetulan kita juga udah ada loyal customer atau pelanggan-pelanggan setia kita. Kita juga sempat beberapa kali tutup untuk renovasi dan segala macam, tapi alhamdulillah sejauh ini masih ada aja yang bertahan karena memang katanya sih kuncinya rasa konsistennya itu. Kalau yang paling favorit kita bebek Madura pastinya, sama yang varian yang lain kita yang biasanya itu ada bebek lado hijau. Berdiri sejak 9 tahun yang lalu, Bebek SK menyajikan beberapa pilihan olahan bebek kepada para pelanggan. Seluruh potongan bebek sebelumnya dimarinasi selama 1 jam dengan racikan bumbu tradisional seperti jahe, kunyit, sereh, daun salam, serta bawang yang telah dihaluskan. Bebek kemudian diungkep selama 3 jam agar bumbu meresap dan daging bebek lebih empuk. Bebek lantas diolah sesuai selera, baik menjadi bebek goreng, bebek bakar, bebek Madura, maupun bebek lado ijo. Menariknya, jika bebek goreng dan bebek Madura diolah dengan cara digoreng hingga kuning keemasan, lain halnya dengan bebek lado ijo. Bebek akan ditumis bersama dengan cabai hijau, garam, lada, dan bumbu khusus sehingga rasanya lebih meresap sempurna, dagingnya lebih juicy, dan tidak berbau amis. Untuk menikmati hidangan bebek kurang lengkap tanpa sambal andalannya. Sambal korek yang dibuat dadakan langsung dengan cabai setan super pedasnya. Cabai digoreng sebentar di minyak panas, lalu diulek bersama bawang putih serta bumbu bubuk halus. Waduh, siap-siap hohah-sehah nih. Makin ngiler lihat semua menu yang sudah tersaji di atas meja. Let's go, kita sikat! Bebek boleh disiram, boleh juga dicocol sambal koreknya sesuai selera. Pelan-pelan deh makannya supaya lebih nikmat. Mantap banget nih, bebeknya lembut pol. Sambal koreknya pedas mantep, tapi yang saya suka di sini adalah si bebek lado ijonya yang super lembut banget. Dan karena dia tuh juga proses pengolahannya cukup panjang ya, jadi pedasnya nggak begitu nyelekit kayak sambal korek. Terus dari segi bumbunya juga udah meresap banget. Paling nikmat dinikmatin sambil ngeliatin pemandangan yang sejuk banget. Padahal di BSD. Dari sebelah barat pinggiran Jakarta, yuk kita tamasya cari bebek lagi ke arah tenggara pinggiran Jakarta alias Cilengsi. Wah, ternyata resto bebek legendaris yang dagingnya super lembut sampai mudah terpisah dari tulangnya. Olahan bebeknya pun super beragam dan rempahnya sampai tumpe-tumpe alias nggak pelit. Karena dari generasi 1 sampai generasi ketiga itu berlanjut terus ya kayak nggak putus istilahnya. Jadi resepnya ini diturunkan secara turun-temurun. Kemudian bahan yang digunakannya juga benar-benar bahan berkualitas. Kita benar-benar pilih rempah-rempah yang memang masuk kriteria kita. Terus dari bebeknya juga kita memang menggunakan sesuai dengan pas awal kali dibuat gitu. Jadi dari tekstur rasa bebek, kemudian rasa dari bebeknya juga yang gurih sampai ke tulang, itu karena memang bahan dan bumbunya kita jaga sesuai dengan yang pertama. Resep bebek goreng rempah Mbah Tompo terus dipertahankan sejak 1975. Berawal dari desa kecil bernama Gunung Anyar di Gresik, Jawa Timur, bebek rempah olahan Mbah Tompo diwariskan lintas generasi dan kini memiliki beberapa varian. Ada bebek original Gunung Anyar, bebek bumbu ireng, bebek geprek, serta bebek bakar. Sebelum diolah, bebek direndam dengan sari buah nanas untuk menghilangkan bau amis bebek. Udah langsung kecium sebenarnya aromanya jadi wangi gitu ya Mas ya. Selanjutnya diapain nih bebeknya? Didiemin semalaman. Didiemin semalaman? Iya. Kenapa berantem? Biar aromanya, bau bebeknya menghilang. Oh gitu, nggak ada masalah apa-apa sebenarnya sama bebeknya ya. Abis itu kalau udah semalaman didiemin,
Besoknya paginya diolah. Diolah dengan ini, Iya. bumbu rempahnya untuk diungkep. Iya. Oke, sip. Bumbu rempah yang sudah dihaluskan kemudian ditabur dan diratakan agar meresap dan merata. Setidaknya 150 ekor bebek bisa ludes perharinya. Tapi kalau di akhir pekan, wah bisa habis 2 kali lipatnya. Setelah diungkep selama 3 jam, potongan bebek ungkep dicelup ke bumbu rempah khas rahasia Mbah Tompo sebelum digoreng ataupun dibakar. Aroma dan cita rasanya pun jadi tak perlu diragukan lagi karena bolak-balik diproses dengan rempah tradisional. Pertama dari temen, terus nyoba karena enak jadi sering langganan ke sini. Yang favorit sih bumbu irengnya, bebek bumbu irengnya, bumbunya itu sampai meresap gitu ke tulang-tulangnya, enak. Supaya bisa lebih banyak orang menikmati bebek rempah di mana-mana, ada juga nih bebek yang sudah dimarinasi ungkep lalu dikemas vakum sehingga bisa dikirim ke luar kota. Nah, kan kalau udah banyak menu begini di atas meja, siapa coba yang nggak ngiler? Yuk, langsung kita buktiin selembut apa sih ini bebek. Waduh, aroma rempahnya kuat banget, jadi makin bikin lapar. Dan bener aja, rempahnya merasuk meresap bahkan sampai ke tulang-tulangnya. Gurihnya sampai ke tulang-tulang, itu buat saya bukan hanya sekedar tulisan ya, tapi juga kenyataannya kayak gitu. Nggak cuma gurih, tapi juga nikmat. Karena ketika makan bebek ini, effortless. Nggak susah gitu ya buat memisahkan antara si dagingnya yang super lembut dan juicy ini dengan tulangnya. Cocok banget emang padu padannya sama si sambal koreknya ini. Beuh, mantap, nambah terus. Favorit saya sih bebek bakarnya ya. Best, super lembut, empuk, sedep bener. Dinikmati dengan nasi putih hangat. Approve! Masih ada banyak bebek yang tersisa, jangan sampai sia-sia. Saya mau habisin dulu ya sebelum lanjut jalan-jalan kulineran lagi. Belum berasa susahnya. Clarissa Radia, Yoga Aris Pratama, Bogor, Jawa Barat.